Prof, Oke. Prof ada juga soal bahwa Prof Anwar juga berbohong soal alasan tidak hadir, Wow, tidak memutus saya 3 perkara. bersumpah demi Allah, saya sumpah lagi itu beda lagi. Jadi alasannya karena sakit bukan karena mundur konflik kepentingan. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan ya. Di sini Anwar Usman yaitu dikabarkan sering sakit akhir-akhir ini. Wow. Kalau saya mendengar Anwar Usman di situ, saya teringat apa? Teringat tentang putusan MK, yaitu pada pertengahan bulan Oktober 2023, tiba-tiba ada putusan yang sangat fenomenal, yang sangat mengejutkan sekali, yaitu tentang batas usia capres dan cawapres minimum. Ya, di situ memang dikatakan minimum 40 tahun, tetapi bisa di bawah 40 tahun dengan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, di situ akhirnya Gibran setidaknya diberikan karpet merah untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di situ akhirnya ya nama Anwar Usman bahkan juga mempuncaki trending topik di Twitter dan lain sebagainya lah, dan bahkan juga menjadi cibiran oleh warganet. Karena apa? Karena di situ Anwar Usman juga adik ipar dari Presiden Joko Widodo, artinya juga paman dari Gibran. Memang di situ ketika Anwar Usman, kalau tidak salah sih, menikah dengan adik dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, dan bahkan juga ada yang mengingatkan bahwa akan ada terjadinya konflik kepentingan di situ, sehingga pada waktu lalu juga ada desakan untuk Anwar Usman untuk mundur ketika menikahi adik dari Presiden Joko Widodo. Nah, tetapi hal tersebut juga tidak didengarkan dan akhirnya benar, Anwar Usman akhirnya juga setidaknya meloloskan gugatan usia minimum capres dan cawapres dengan persyaratan bla 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 bla, bisa di bawah 40 tahun tetapi dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Pada waktu lalu juga ada yang cukup mengejutkan, yaitu setelah dicopot dari jabatan ketua MK di situ. Padahal pada waktu lalu juga ada statement dari Anwar Usman, yaitu jabatan itu hanya milik Allah usai dicopot. Nah, tetapi Anwar Usman di situ diam-diam dari pemberitaan dimanapun dan dari sumber resmi, di situ Anwar Usman ingin kembali menjadi ketua MK. Di sini, yaitu Anwar Usman bahkan juga mendaftarkan gugatan ke PT UN. Yaitu apa? Anwar Usman ternyata ingin menjadi ketua MK. Nah, di situ sangat lucu sekali ya, dimana pada waktu lalu juga sudah untung ya tidak dipecat, hanya dicopot saja dari ketua MK. Tetapi ternyata Anwar Usman diam-diam di sini, yaitu ingin menjadi ketua MK lagi. Nah, kemungkinan itulah yang menyebabkan Anwar Usman ya bisa jadi tanda kutip, yaitu sering sakit kemungkinan memikirkan hal tersebut, yaitu memikirkan jabatan. Padahal ingat, jabatan tersebut adalah milik Allah, seperti apa yang dikatakan oleh Anwar Usman pada waktu lalu. Tetapi pada waktu lalu setelah dicopot, ternyata Anwar Usman ingin kembali jadi ketua MK. Di situ menurut saya juga sangat lucu sekali ya. Dari sini bahkan juga pada waktu lalu juga Anwar Usman bersumpah dirinya benar sakit saat RPH 3 perkara. Nah, pada waktu lalu juga sakit juga menjadi alasan Anwar Usman di sini. Dari sini saya juga penasaran ya. Di sini pada tanggal 3 November 2023. Di sini Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersumpah bahwa dirinya benar-benar sakit sehingga harus absen dalam rapat permusyawaratan hakim RPH saat memutus 3 perkara uji materi Undang-Undang Pemilu soal syarat batas usia capres dan cawapres. Demi Allah, saya memang sakit. Saya sakit tetapi tetap masuk. Saya minum obat lalu ketiduran, kata Anwar usai dimintai keterangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK terkait dugaan pelanggaran kode etik di Gedung 2 MK Jakarta pada Jumat yang lalu. Anwar Usman tiba di Gedung 2 MK Jakarta pada pukul 13.40 dan keluar pada pukul 14.40. Dia berada di dalam Gedung 2 MK selama sekitar 1 jam untuk dimintai keterangan MK yang diketuai Jimli Asidik. Anwar mengaku telah melakukan hal benar selama dia menjadi hakim sejak tahun 1985. Wow,
Alhamdulillah saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini, katanya. Ya, tetapi apa boleh buatlah, memang saat ini semuanya tertuju kepada siapa? Pada Ketua MK yang pada waktu lalu putusannya sangat fenomenal dan bahkan semua mata tertuju kepada putusan MK pada saat menjelang pendaftaran di KPU. Dan akhirnya gara-gara putusan MK tersebut, ya walaupun sudah banyak yang memprediksi lah gugatan tersebut akan dikabulkan, tetapi ternyata benar, yaitu bisa di bawah 40 tahun usia capres dan cawapres dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa di sini. Nah, di sini dari CNN, Hakim Konstitusi Anwar Usman disebut sering sakit belakangan ini. Hal itu disampaikan juru bicara MK, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih ketika ditanya alasan Anwar Usman tidak ikut permusyawaratan hakim RPH saat putusan perkara nomor 24 PUU Romawi 22/2024 yang amarnya dibacakan pada Rabu 20 Maret. Pak AU Anwar Usman akhir-akhir ini sering sakit sehingga izin berobat, ujar Eni kepada CNN Indonesia pada waktu lalu. CNN Indonesia belum mendapat keterangan langsung dari pihak Anwar Usman secara pribadi maupun perwakilannya sehingga berita ini ditulis pada 21 Maret siang. Meskipun demikian, berdasarkan pantauan, Anwar terlihat hadir dalam rapat pleno sejumlah pembacaan putusan yang digelar di MK pada hari Rabu dan Kamis ini. Anwar Usman menjadi epicentrum perhatian di MK setelah dia menyatakan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan MK terkait putusan nomor 90 PUU Romawi 22/2023. Putusan itu melanggengkan keponakannya yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut Pilpres pada tahun 2024. Nah, tetapi juga pengorbanan Anwar Usman di sini tidak sia-sia ya. Akhirnya ya masyarakat setidaknya memilih Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto, dan juga terbukti ya 58%. Artinya di situ Pilpres pada tahun 2024 satu putaran, walaupun sangat tidak masuk akal, tetapi memang begitu adanya. Pada waktu lalu juga hasil rekapitulasi juga mengumumkan hal sama, yaitu quick count, kawal pemilu, dan hasil rekapitulasi resmi juga mendapatkan hal yang sama. Nah, cukup aneh memang, yaitu dari hasil quick count dan bahkan juga dari hasil real atau rekapitulasi dari KPU juga ya hampir sama, bahkan juga tidak meleset, mendapatkan di 58%. Ya, tapi apapun itulah, menurut saya yang paling penting adalah siapapun besok presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Ya, menurut saya seperti itu.